Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Anak hebat, tahukah kalian bahwa sumber daya alam ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui? Indonesia pada zaman dahulu sangat terkenal dengan sumber daya alam berupa rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, pertama kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam berupa rempah-rempah. Yang akan kita bahas pertama yaitu cengkeh. Cengkeh biasanya dimanfaatkan untuk penguat rasa dan campuran pada rokok. Cengkeh banyak terdapat di Kepulauan Maluku. Yang selanjutnya yaitu kayu manis. Kayu manis biasanya digunakan untuk bahan tambahan makanan. Selain itu, kayu manis juga dapat menurunkan kadar gula dalam makanan. Kayu manis banyak didapatkan di daerah Jambi. Selanjutnya ada lada. Lada bermanfaat untuk obat dan penghangat tubuh. Selain itu, lada juga digunakan untuk penyedap rasa makanan. Lada banyak didapatkan di Pulau Bangka. Lalu ada kunyit. Kunyit biasa digunakan untuk minuman jamu. Kunyit banyak manfaatnya. Bisa sebagai bumbu dapur, obat tradisional, dan pewarna alami. Kunyit mudah didapatkan di daerah Jawa Tengah. Selain rempah-rempah, ternyata masih banyak sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah satu contohnya yaitu tanaman jarak. Apakah kalian pernah melihat tanaman jarak? Tanaman jarak adalah tumbuhan liar dan biasa terdapat di hutan, tanah kosong, daerah pantai, tetapi sering juga dikembangkan di dalam perkebunan. Bagian tanaman jarak yang dapat dimanfaatkan adalah biji, akar, daun, dan minyak dari bijinya. Secara umum, hampir semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan sebagai obat. Tetapi yang paling terkenal yaitu pemanfaatan bijinya untuk diolah menjadi minyak jarak atau minyak resin. Minyak jarak pada umumnya sering digunakan untuk keperluan industri, pengobatan, dan militer. Di Indonesia, minyak jarak digunakan untuk keperluan industri cat, tekstil, serat sintetik, obat-obatan, hingga bahan kosmetik serta bahan bakar roket. Selanjutnya, kita akan membahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu contohnya yaitu batu bara. Apakah kalian sudah pernah melihat batu bara? Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara.
Manfaat batu bara diantaranya yang pertama menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, sebagai bahan bakar pada kompor briket. Kompor briket digunakan dengan memanfaatkan batu bara untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, batu bara yang ada di dalam tanah dapat secara langsung menghasilkan gas alam. Selanjutnya, gas alam yang dihasilkan oleh batu bara murni tersebut akan diolah di tempat pertambangan dan bisa menjadi berbagai produk. Misalnya untuk bahan bakar industri, pembangkit listrik tenaga gas, serta produk hidrogen dan solar. Selanjutnya, batu bara dapat menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga uap batu bara adalah salah satu jenis instalasi pembangkit tenaga listrik di mana tenaga listrik didapat dari mesin turbin yang diputar oleh uap yang dihasilkan melalui pembakaran batu bara. Demikian penjelasan mengenai pemanfaatan sumber daya alam berupa rempah-rempah, tanaman jarak, dan batu bara. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.